Nah, untuk tutorial instalasinya ya kan, di sini dari ROM MIUI EU. Di sini caranya sangat mudah. Seperti halnya kita install pada ROM umumnya, kita pilih no wipe, advanced wipe, delphic, metadata, data, dan kita swipe to wipe seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke home, kita pilih menu install, kita set storage ya kan. Nah, kita pilih micro SD, terserah bebas ROM-nya mau taruh di mana ya kan. Scroll ke bawah, dan ini Xiaomi MIUI multi HM Note 10 ya kan, kita swipe to confirm flash dan kita tunggu hingga proses flashingnya selesai ya kan. Di sini memakan waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit dan kita skip aja dari videonya. Nah, ini kita sudah berhasil untuk install dari ROM Xiaomi EU nya, dan kita cukup klik reboot system dan kita pilih sistem aja. Oke, dan kita berhasil untuk install dari ROM Xiaomi EU di Xiaomi Redmi Note 10 ya kan. Jadi untuk cara instalasi seperti itu, dan kita lanjut ke video reviewnya. Oke. Halo kan, assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya sini channel Best Tech ID. Kali kita akan mereview dari ROM Xiaomi EU MIUI 14 di Xiaomi Redmi Note 10 ya kan. Ini pemakaian kita sudah sampai 5 harian dari setelah kita unlock bootloader tadi. Nah, jadi kita akan bahas seperti biasa dari fitur-fiturnya, kalau dari kustomisasi, dari aplikasi yang mendukung, dari juga benchmark kita akan tes, dan juga akan kita tes game, dan juga yang terakhir kita akan tes dari kamera ya kan sini. Nah, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu fitur-fitur yang ada di ROM ini ya kan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu dari fitur-fitur ya kan. Untuk fitur-fitur yang ada di ROM ini tuh sama halnya kayak MIUI 14 yang kemarin ya kan, yang global. Cuman bedanya ini yang saya agak suka ya, itu di bagian wallpaper. Untuk bagian wallpaper itu kita bisa, wallpaper ada banyak. Di sini ada istilahnya kita bisa setting juga. Kan kalau di MIUI global tuh nggak ada wallpaper super ya seperti ini ya. Nah, yang hanya ada wallpaper kayak gini aja. Di sini ada, ini udah bawaan jadi nggak usah kalian unduh lagi. Dari efek bisa kalian setting sama halnya kayak di MIUI 14 kemarin yang global. Lalu dari AOD juga sama, AOD di sini tuh bisa kita hidupkan selalu. Nah, untuk AOD itu bisa dihidupkan selalu. Kan kalau di MIUI 14 yang global itu cuma 10 detik ya, di sini bisa selalu. Jadi pada saat kita mati seperti ini, nah animasinya pun keren ya kan. Nah, jadi nggak nggak jelek lah. Terus untuk kayak fingerprint, untuk lain-lainnya aman ya kan. Dari fingerprint, dari Face ID atau Face Unlock aman, dari WiFi, Bluetooth, hotspot pun juga aman ya kan. Sebagai contoh, saya akan siapkan untuk pengetesan dari Bluetooth terlebih dahulu. Saya ambil HP terlebih dahulu ya kan. Nah, kita akan mengetes dari Bluetoothnya ya kan. Untuk Bluetooth sini kita akan tes menggunakan HP Infinix. Nah, nih kita tes apakah Bluetooth terbaca. Oke, Bluetooth terbaca ya kan. Kita coba pairing, apakah bisa terkoneksi. Oke, terhubung ya kan. Untuk Bluetoothnya normal. Jadi untuk Bluetoothnya kita berhasil atau gak ada gangguan. Dari hotspot gimana bang? Hotspot kita tes. Untuk hotspot itu juga aman. Nah, ini hotspot nyala. Kita tes di HP tadi Infinix. Kita nyalakan. Oke, kita cari di sini. Ada ya kan Redmi Note 10 di sini hotspot terbaca. Jadi untuk koneksi itu nggak ada yang gangguan atau masalah ya kan. Dari Bluetooth, WiFi, dari hotspot juga aman, nggak ada gangguan ya kan. Jadi buat ROM ini bisa dibilang untuk penggunaan harian tuh bisa kalian gunakan dengan baik. Lalu untuk free RAM-nya berapa bang? Apa enteng atau lemot nggak? Untuk free RAM sih di sini sekitar 1,5 GB ya kan untuk kondisi idle. Kalau kita pakai satu aplikasi sekitar 1,2 1,3. Ya emang udah dari bawaan MIUI sih emang boros ya dari itunya. Terus juga dari tampilan seperti ini. Sama halnya kayak MIUI global, cuman di bagian di bagian settingan ini, di bagian settingan home screen kita bisa setting lagi ya kan. Dari ininya kan kalau di MIUI global nggak ada jangan tampilkan teks, ini ada. Lalu dari isi ini juga ada. Efek transisi juga ini bawaan. Yang baru tuh cuman di bagian jangan tampilkan teks. Jadi ini kalau misal kalian punya tema iPhone atau apa tuh bisa mirip aja, sob ya iPhone.
seperti itu. Jadi untuk fitur-fitur seperti itu untuk semuanya berfungsi dengan normal. Untuk M-Banking pun berfungsi dengan normal ya kan, dari mau itu apa namanya BCA, Living, BNI, OVO, Dana, semuanya berfungsi dengan baik tanpa ada masalah ya kan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi dari Benchmark, Antutu dan juga lain-lainnya. Oke, ke sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan mengetes dari Antutu aja nih. Kita akan ngetes dari beberapa aplikasi ya kan, di sini yang sudah kita tes. Dari ininya ada Antutu, GPU Mark, 3D Mark sama Geekbench. Sebelumnya kita aktifkan dulu dari mode performance ya kan di sini. Oke. Sekalian nanti buat tes game kita nggak harus aktifkan mode performance lagi. Nah, kita tes dari GPU Mark terlebih dahulu. Untuk GPU Mark kita dapat skor kurang lebih 638.400 poin. Jadi kita pakai yang apa namanya, udah posisi di mode turbo atau ini performance, dan kita aktifkan juga dari game turbonya. Bisa dilihat untuk dari apa namanya FPS minimum dan rata-rata pun juga bagus ya kan, sekitar 60 sampai 50 fps, 45 minimal ya kan di sini. Nah, ini bisa dilihat smooth 45, stuck, nggak ada naik-naik lagi. Untuk ini juga sama, bagus. FPS di sininya sekitar 41 40. Nah, ini untuk di game turbonya kita pakai game turbo ya kan, di sini kita pakai sekitar FPS-nya sekitar 26 40 sampai 45 fps seperti ini. Jadi untuk apa namanya GPU Mark itu berfungsi dengan baik, dan skornya pun juga sama kayak MIUI pada umumnya. Lalu kita tes juga dari 3D Mark di sini. Nah, 3D Mark kita sudah tes kemarin dari beberapa tesan. Di sini ada Wildlife Stress Test, dari Wildlife Extreme, Wildlife Extreme Stress Test, dan Wildlife. Pertama dari Wildlife dulu. Untuk Wildlife kita dapat skor kurang lebih 482 poin di sini ya kan, dengan average FPS-nya 2,9. Nah, lalu dari Wildlife Extreme Stress Test kita dapat 143 poin untuk base loopnya, low loopnya 140 dengan stabilisasinya 97,9 sini ya kan. Lalu dari Wildlife Extreme-nya kita dapat 142 poin di sini. Lalu dari Wildlife Stress Test-nya kita dapat skor di 484 dengan stabilisasinya 99,2%. Wah, ini lancar ya kan untuk stabilisasinya. Bisa dibilang emang lancar sih, buat scrolling buat main game juga bagus ya kan, lancar. Lalu kita tes juga dari aplikasi selanjutnya yang namanya Antutu Benchmark di sini. Untuk Antutu kita dapat skor sekitar 268.120 ya kan di sini. Sama kayak di MIUI 14 yang global ya kan. Nah, bisa dilihat untuk dari skor GPU, CPU, memori dan UX-nya. Nah, seperti ini. Dengan Antutu versi 9 terbaru ya kan di sini. Untuk Geekbench kita dapat skor kemarin berapa ya? Harus tes lagi ya, tapi kita akan tes lagi di sini untuk mengetesnya. Taran benchmark dan kita tunggu hingga benchmarknya selesai kan sini. Oke. Nah ya kan, untuk Geekbench 6 kita dapat skor untuk single core sekitar 639 dengan multi core sebesar 1141 poin ya kan di sini. Bisa dilihat untuk ini bagus ya kan di sini skornya. Segini tinggi ya kan, termasuknya untuk kelas mid range. Nah, lanjut. Setelah kita mengetes dari sesi-sesi benchmark tadi, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penggunaan baterai di ROM ini ya kan. Kita akan bahas dari sesi berikut ini, oke? Nah, untuk penggunaan baterai di ROM ini sih saya bisa dibilang sama halnya kayak di MIUI kemarin pada umumnya kan. Bisa dibilang untuk ininya awet ya kan, nggak ada kendala ataupun masalah. Bisa dibilang bahwa ininya awet banget ya sob fisiknya. Untuk ininya saya juga penggunaan seperti ini. Ini penggunaan hari ini ya kan. Saya baterai nggak full 100%, itu masih berarti sekitar 90-80an lah. Itu kita dapat aktif 3 jam. Lalu dengan ininya 45 menit screen on time-nya. Dengan penggunaan kita YouTube-an di sini, beberapa benchmark dan lain-lainnya. Untuk penggunaan baterai dan sisa-sisa SOT lainnya bisa saya tampilkan di slide berikut ini ya kan, oke?
Nah, setelah kalian melihat hasil dari penggunaan baterai selama penggunaan saya, setelah ini kita akan bahas dari sesi selanjutnya, yaitu sesi game, dimana kita akan memainan dua game, yaitu PUBG dan juga ML ya kan sini. Nah, ini dimana kita sudah setting untuk game-game ini sudah download dari datanya semua ya kan. Yang pertama kita akan coba dari PUBG terlebih dahulu. Di sini untuk PUBG kita sudah mendownload dari data semuanya. Kita pakai koneksi WiFi ya kan di sini. Dengan performance mode-nya on. Kita dapat FPS-nya kurang lebih di sini untuk pada saat ini ya jangan terlalu hiraukan ya kan. Jadi kita dapat 60 pada saat seperti ini. Cuman pada saat di lobby itu sekitar 50 sampai 40 FPS tergantung dari ini ya kan di sini. Nah, sebentar lagi loading dan kita tunggu sampai masuk ke dalam in-game dari game PUBG-nya, oke. Nah, kita sudah di dalam in-game dari game PUBG-nya. Untuk FPS di lobby itu sekitar 60 ya kan. Kita lihat dari settingannya, saya pakai PUBG Lite di sini. Saya kalau pakai PUBG biasa ukuran gede banget nih, PUBG biasa, PUBG Lite pas saya pakainya. Mungkin gak jauh beda ya kan untuk PUBG Lite dan PUBG biasa. Untuk ininya grafiknya bisa sembuh ekstrim, HD ekstrim dan HDR gak bisa kan, maksimal seperti ini. Kita akan bermain satu match di sini di bagian Battle Royale, oke. Dan kita tunggu hingga masuk dalam in game atau lobby game PUBG Mobile-nya, oke. Nah, kita sudah ada di dalam pesawatnya ya kan di sini. Oke. Nah, boleh tapi follow aja dah. Untuk ininya kita dapat FPS kurang lebih sekitar 40 sampai 35 FPS ya kan sini, bisa dilihat smooth. Nah, seperti ini kita lihat ya kan. FPS-nya dapat berapa? 45 sampai 50 ya kan di sini. Oke. 60. Oke. Kita akan bermain satu match di sini, oke. Nah, mohon maaf kalau mainannya agak sedikit noob ya kan. Soalnya ini jarang mainan PUBG, saya sering mainnya MOBA doang. Saya baru tes lagi main PUBG di sini. Untuk grafiknya sih bagus karena saya settingnya di low ya, jadi ya kayak gini lah. Pertanyaan bagus nih. Untuk FPS kita dapat di sini sekitar berapa ini? 60 sampai 45 FPS paling rendah ya kan di sini. Untuk ini smooth banget. Bisa lihat. Saya nggak pakai gyro juga ya, nggak jago main gyro. Ada orang nih. Maaf ya kan kalau mainnya cupu di sini. Nah, aduh, pelurunya habis. Pelurunya habis. Dan kita akan bermain satu match di sini dan kita lihat dari penggunaan baterainya, oke. Aduh. Mana sih musuhnya? Oh itu. Oke, mantap. Kita bermain satu match ya kan di sini. Mohon maaf ke permainan saya noob di sini ya kan. Kita dapat chicken ya kan di sini. Chicken dinner. Mantap. Ini untuk di di PUBG Mobile di ROM ini bisa dibilang lancar banget ya kan, nggak ada kendala. Ya mohon maaf untuk permainan saya noob di sini, nggak bisa pro banget. Paling saya mainnya pakai dua tangan masih begini. Jadi kita akan lanjut ke game selanjutnya, yaitu game Mobile Legends ya kan. Kita swipe dulu atau kita slide dulu, oke. Nah, sekarang kita bermain game Mobile Legends. Di sini untuk datanya sudah saya download juga full ya kan sini. Untuk FPS kita dapat
Pada saat di lobby game sekitar kurang lebih 60 sama ya kan kayak di PUBG tadi. Nggak jauh berbeda. Untuk grafis di sini bisa dilihat terlalu kencang suaranya. Kita tunggu ya kan. Nah, dapat FPS-nya 60 di sini. Oke, ada yang follow siapa nih? Tutup ah. Nah, kita grafis sama kayak di ROM UI 14 kemarin kan, kita dapat grafik ultra dengan refresh rate juga tinggi. Kita akan setting rata kanan sih, kita lihat untuk grafisnya kita dapat berapa ya kan. Kita setting terlebih dahulu. Oke. Kontrol, oke. Interface, jaringan, oke. Dan kita akan main satu match di sini ya kan, yaitu main ranked di sini. Nah, kita main ranked dan kita start. Oke. Kita tunggu hingga masuk ke dalam in game dari game Mobile Legends ya kan sini. Oke. Nah, kita sudah di dalam game Mobile Legends ya kan di sini. Kita setting grafiknya rata kanan. Di sini bisa dilihat rata kanan ya kan. Untuk FPS yang kita dapat itu sekitar, bentar kita lihat. FPS kita dapat sekitar 45 sampai 40, lalu 60, turun lagi ya kan di sini. Ini stabil 60. Untuk grafik seperti ini bisa dilihat smooth ya kan, nggak ada delay atau lag. Jaringan pun lancar. Untuk jaringan tergantung dari provider HP kalian ya kan di sini. Lawan kita adalah Bapak Bane di sini. Kita bikin passport dulu boleh? Oke. Gampang bikin passport mah. Mantap. Nah, kita akan bermain satu match ya kan seperti tadi PUBG, dan kita lihat dari performanya kan. Oh ya, untuk tadi PUBG saya lupa sebutin dari habis baterainya berapa persen di sini. Untuk MOBA baterainya kita masih 73%. Kita bermain satu match, kita lihat baterai sisa berapa. Oke. Dan seperti biasa kita victory ya kan, menang di sini. Sayang kita nggak dapat maniak di sini. Tadi baterai kita sekitar 73% ya kan. Kita tersisa 70%, berarti berkurang 3% ya kan sini. Kita pakai mode performance. Kalau kita pakai mode balance atau baterai saver mungkin agak lebih irit lagi ya kan sih. Kita pakai mode performance dan rata kanan ya kan sini. Dengan FPS rata-rata sekitar di 45 sampai 60 FPS ya kan. Paling dropnya sih di sekitar 30 fps. Untuk segitu sih buat main game masih PW banget kan, masih enak ya kan sini. Bisa dilihat kill kita banyak banget, mantap pakai kecoa. Kita dapat like juga dari orang-orang. Dan kita sudahi dulu untuk sesi dari tes gamenya. Kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes kamera dan lain-lainnya. Oke, kita ke sesi selanjutnya. Nah, kita di sesi selanjutnya sesi kamera ya kan. Untuk kamera sih kita pakainya stock cam aja. Untuk Gcam saya belum install di sini, tapi bisa di-install Gcam ya kan. Untuk yang mau APK Gcam-nya bisa kalian cek di komentar atau di video di bawah ya kan. Untuk hasilnya sih bisa dibilang bagus ya kan. Untuk ininya semuanya berfungsi dengan normal, nggak ada kendala. Untuk mode manualnya pun di sini komplit ya kan sih. Mode Pro. Nah, mode Pro juga sama kayak MIUI pada umumnya, komplit ya kan di sini. Dan berikut ada sampel foto dan video dari HP ini ya kan, bisa kalian tonton di slide berikut ini. Nah, jadi kalian sudah melihat ya kan dari hasil foto-foto tadi yang saya tampilkan. Jadi kita ke sesi terakhir, itu sesi kesimpulan dari ROM ini ya kan. Kita ke sesi terakhirnya, oke. Nah, untuk sesi kesimpulan dari ROM ini, bagaimana untuk harian Bang? Untuk harian di sini saya bilang bagus, lebih bagus malah daripada ROM global. Karena dari bloatware sedikit banget, malah nggak ada bisa dibilang. Dari kostumisasinya lebih lengkap daripada ROM global, dan juga untuk
dari hasil kamera dan sinyal dan lain-lainnya pun aman, gak ada masalah ya kan, kecuali kalian sudah di root. Kalau sudah di root, saya nggak rekomendasikan untuk diinstal aplikasi ini ya kan, kecuali kalian bisa di hidden dari Magisnya, pakai hidden Magis. Kalau misalnya nggak terlalu penting buat root itu apa ya, nggak usah di root ya kan, jadi paksa. Untuk fitur-fiturnya pun lengkap, nggak ada kendala. Alhamdulillah pemakaian kurang lebih 5 hari ini saya rasa nggak ada kendala sama sekali. Menurut saya lebih bagus daripada ROM UI global. Nah, mungkin selanjutnya kalian saya tes dari stok ROM di sini, dari entah itu ROM Pixel atau Torchorfus atau lainnya. Mungkin di video mendatang saya akan bahas dari ROM-ROM tersebut ya kan. Mungkin itu dari review dari ROM ini. Terima kasih nonton video sampai akhir dan jumpa lagi di video selanjutnya sob. Adios dan sampai jumpa. Dadah sobat.